Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia kita bisa bertemu dalam masjid yang mulia ini. InsyaAllah kita akan membahas sebuah tema di ujung akhir Ramadan ini yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang demikian, yaitu istiqomah setelah Ramadan, di mana kita sekarang berada di akhir bulan yang mulia ini. Mungkin tinggal 1 hari lagi ya kita berpuasa. Namun demikian jangan kita sia-siakan kesempatan ini. 1 hari lagi itu masih bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita melalaikannya. Kita tetap perbanyak zikir, mengingat Allah. Itu diantara ibadah yang mudah kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dan usahakan ketika kita berzikir itu kita juga menghadirkan makna dari zikir yang kita baca. Jadi jangan sekedar kita berzikir dengan lisan kita, tapi berzikir pula hati kita. Ketika kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka jadikan atau hadirkan dalam hati kita bahwa kita memang makhluk Allah yang serba lemah, tidak punya daya upaya apapun kecuali dari Allah. Sehingga kita tawakal kepada Allah, minta tolong pada Allah. Ketika kita berzikir misalnya la ilaha illallah, maka hadirkan dalam hati kita bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sehingga kita betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Jadikan zikir kita zikir yang hati kita pun ikut berzikir. Dan itulah zikir yang Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Zikir yang hatinya juga ikut berzikir. Bukan hanya lisan saja yang kita komat kamit mengucapkan zikir, walaupun itu juga sebuah kebaikan. Demikian pula zikir yang memang khusus, ya, seperti zikir pagi dan petang, zikir sore, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur, dan lain sebagainya. Kita bisa amalkan itu, sebuah ibadah yang mudah. Demikian pula tilawahnya, jangan kita tinggalkan. Masih sebentar lagi, ya, kita masih di bulan Ramadan, pintu surga Allah masih dibuka. Pelipat gandaan pahala kebaikan masih terbuka, ya. Demikian pula orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis masih ada, ya. Maka jangan kita lalai dari hal tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah setelah Ramadan. Dan mengapa kita, mungkin pertanyaan sebelumnya, mengapa kita mesti istiqomah dan kita perlu mengusahakannya, ya, setelah Ramadan. Yang pertama, istiqomah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-112, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka fala tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Fastaqim kama umirt, maka beristiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Allah perintahkan Nabi SAW untuk istiqomah sebagaimana diperintahkan. Jadi bukan semau-mau kita, begitu ya. Istiqomah itu bukan semau-mau kita, tapi sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'ak, dan juga dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Rasulullah Allah perintahkan untuk istiqomah
dan orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana Ramadan ini bulan taubat, bulan kita kembali pada Allah. Bulan kita banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir ujung-ujung ini, bahkan sampai sekarang kita baca karena kita belum tahu malam Lailatul Qadar turunnya kapan. Boleh jadi malam ini, malam yang ke-29. Ya. Kita disunahkan untuk banyak membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya doa minta ampun pada Allah. Dan kita doa itu bukan sekedar doa tadi. Kita doa dengan hati kita betul-betul minta ampun. Betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh nabinya fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, dan bersama orang-orang yang taubat setelah bersamamu wahai Muhammad. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, dan jangan engkau bersikap berlebih-lebihan. Ini juga sekaligus sesuatu yang bisa menghambat atau menghalangi seseorang untuk istiqomah, yaitu bersikap berlebih-lebihan dalam segala hal. Kita nggak boleh. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat pun demikian. Berlebihan sampai melampaui batas, ini akan menyebabkan seseorang gagal dalam istiqomahnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Kenapa kita mesti istiqomah? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perintah Allah, jelas dia pasti baik bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Ya. Kalau Allah perintahkan, itu sudah sebuah kepastian. Segala perintah Allah pasti baik buat kita. Dan segala larangan Allah pasti jelek buat kita kalau kita lakukan. Di dunia maupun di akhirat, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Ya. Demikian pula kalau itu sudah perintah Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang besar atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dikerjakan oleh hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti beristiqomah? Karena istiqomah itu tanda diterimanya amal seseorang. Istiqomah itu di antara tanda diterimanya amal seseorang. Kita katakan tanda karena kita nggak tahu. Tidak ada siapapun yang tahu amalnya diterima atau tidak. Ya, karenanya ada seorang sahabat yang mengatakan, seandainya saya tahu ada satu sujud saya yang diterima, ya, maka saya lebih pilih mati setelahnya daripada terus hidup. Ada satu sujud diterima oleh Allah, maka saya pilih mati setelahnya daripada terus hidup. Kenapa? Karena itu husnul khotimah. Ya, dan dia mengatakan karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di antara tandanya istiqomah, walaupun kita tidak bisa memastikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keistiqomahan orang dalam ketaatan, dalam ibadah, itu adalah tanda amalnya diterima oleh Allah. Keistiqomahan kita dalam berbagai macam ketaatan setelah Ramadan, itu adalah tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya, kita coba berusaha untuk istiqomah. Itu tanda diterimanya amal. Ya, kita berusaha, kita usahakan bagaimana kita bisa istiqomah setelah Ramadan. Ya, tetap berada di atas jalan kebenaran ini setelah Ramadan. Demikian pula yang ketiga, di antara kenapa kita mesti istiqomah dalam beramal apapun, ya, wabil khusus pasca Ramadan ini, adalah karena keistiqomahan itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW pernah ditanya, su'ilan Nabi SAW, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala adwamuha wa in qalla. Kata Nabi SAW adalah yang paling istiqomah, yang paling terus menerus, yang paling ajak, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Masya Allah.
Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit. Semisal membaca Quran. Allah lebih mencintai orang yang membaca Quran ya dengan istiqomah. Walaupun sedikit, sehari 1 lembar, tapi setiap hari dia sempatkan waktu dia untuk membaca Al-Quran. Daripada kemudian sehari, katakanlah dia bisa 5 juz, setelah itu sebulan nggak baca Quran lagi. Sebulan nggak baca Quran lagi, baru nanti ketemu lagi. Atau bahkan sebagian orang ketemu Ramadan baru baca Quran. Ya. Nanti habis Ramadan tutup lagi Qurannya. Ya, karena nggak ada acara tadarusan begitu ya. Kalau Ramadan ada tadarusan dia ikut. Tapi ketika di luar Ramadan sudah nggak ada acara tadarusan dia nggak ikut terus. Ya, ini satu hal yang tidak disukai oleh Allah artinya amalan yang tidak istiqomah. Tapi amalan yang istiqomah inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang dalam keistiqomahan itu terkandung ketika dia bisa amalnya itu ajak, ini satu hal yang luar biasa, akan mendapatkan dia banyak hikmah dan pelajaran dari situ. Dan diantaranya adalah dia akan berusaha untuk menaikkan levelnya walaupun sedikit, dan itulah yang nanti akan rosih, akan kuat begitu. Katakanlah tadi orang tadi 1 lembar 1 hari, maka dia akan terpikir, saya mau cobalah tambah walaupun sedikit menjadi 1,5 lembar atau 3 halaman dalam 1 hari. Maka dia akan tambah itu, terus baca Qur'annya terus. Setahun lagi mungkin dia akan tambah, dan itulah yang kemudian akan amalan yang akan ajak, ya. Berbeda dengan amalan yang sifatnya musiman. Selesai musimnya biasanya ya sudah, selesai amalan tersebut, tidak dia kerjakan lagi. Dan itu tidak akan berpengaruh pada hati seseorang. Kenapa? Karena amalan yang istiqomah inilah amalan yang akan berpengaruh pada hati kita. Di antara faedahnya, amalan yang akan melembutkan hati kita, menghidupkan hati kita adalah amalan yang istiqomah. Ya, sering disebutkan permisalan bagaimana air menetes pada sebuah batu yang lama-lama bisa melubangi batu tersebut. Begitulah amalan yang istiqomah, menghidupkan hati, ya, dan kemudian melembutkan hati kita. Berbeda dengan amalan yang tidak istiqomah dilakukan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istiqomah ini adalah jalan bagi seseorang atau akan mengantarkan seseorang pada husnul khatimah. Kita semua ingin husnul khatimah. Ingin kehidupan atau akhir kehidupan yang baik, yang bahagia. Dan itu bukan didapat begitu saja. Ya, husnul khatimah itu bukan didapat begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kita adalah Allah, dia beriman, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam keimanannya. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun padanya malaikat yang dia mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut, wa la tahzanu, jangan kamu sedih, ya, wa abshiru bil jannah, dan bahagialah dengan jannah yang telah dijanjikan kepadamu. Para ulama ahli tafsir menjelaskan peristiwa ini akan terjadi menjelang dia sakaratul maut. Menjelang dia sakaratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu. Dia tidak akan khawatir dan tidak akan, atau datang padanya malaikat memberikan kabar gembira pada dia. Pada siapa? Orang yang istiqomah. Ya. Jangan khawatir, jangan takut, dan jangan khawatir. Kita kalau kalau kita pergi pada satu tempat yang kita nggak tahu tempat tersebut, misalnya sinyal juga nggak ada sehingga nggak bisa cari di Google Map begitu ya. Kita pergi di situ, kita tersasar di situ, kita pasti takut.
mau kemana, ini jalan bener apa enggak, nggak ada kompas mungkin, tidak ada penunjuk arah, kesana bener apa enggak, atau harusnya mundur, atau kalau kesana ada hewan buas, atau kalau kesana ada orang jahat, berbagai macam gejolak di pikiran kita. Ya, bayangkan kita ada satu tempat yang entah di mana, tersasar di malam hari, maka berbagai macam pikiran, berbagai macam was-was dan lain sebagainya. Maka bayangkan bagaimana orang yang diambang sakaratul maut, yang dia tidak tahu setelahnya dia bakal seperti apa, yang dia khawatir dengan orang-orang yang dia tinggalkan, dan dia butuh sekali pada saat itu yang bisa menuntunnya menuju tujuan yang baik. Ya, seperti kita tadi manusia kalau sedang berada di tempat antah berantah begitu, kemudian datang orang setempat, Pak, monggo mau diantarkan ke kota, misalnya itu di hutan, lewat sini saya antarkan. Masya Allah, pelong hati kita. Maka begitulah ketika orang sakaratul maut, dia tidak tahu ke depannya bagaimana, yang lalu atau yang dia tinggalkan bagaimana, turun malaikat datang padanya. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu khawatir di masa depan, jangan kamu sedih dengan apa yang kamu tinggalkan, keluarga dan lain sebagainya. Wa abshiru bil jannah, dan bahagialah dengan jannah yang telah dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Tenanglah hati orang tersebut dan wafatlah ia dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu yang kita harapkan. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kita adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam amal. Maka istiqomah ini Masya Allah menyebabkan seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Banyak kita kalau buka-buka sosial media sekarang ini banyak sekali ya mudah-mudahan orangnya husnul khotimah begitu ya. Ada orang yang habis sholat subuh terus zikir, terus dia tidur-tiduran, terus nggak bangun lagi setelah itu wafat. Ya. Ada orang yang lagi ngaji gitu ya, kemudian dia tanya sama ustadznya, bisa nggak nanti ketemu Rasulullah gitu ya. Setelah nanya, duduk, kameranya masih nyorot ke dia, kemudian kayak orang sakaratul maut. Kemudian setelah itu tidak bangun-bangun lagi, akhirnya wafat. Ada juga orang pejabat yang muslim mau khutbah Jumat gitu ya, datang kemudian sholat tahiyatul masjid, setelah tahiyatul masjid langsung roboh ya, kemudian akhirnya wafat, belum sempat khutbah Jumatnya ya. Ada lagi orang lagi ngimamin ya, kemudian baru bangkit, katanya baru membaca ayat sajadah, kemudian sujud tilawah, kemudian bangkit, beberapa saat kemudian roboh. Mudah-mudahan mereka semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah, karena baiknya secara zahir akhir kehidupan dia. Namun itu semua tentunya bukan didapat begitu saja. Itu semua didapat dari keistiqomahannya. Itu semua didapat dari amal-amal baik yang mungkin selama ini manusia nggak tahu. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Ya. Dan itu kuncinya ada pada istiqomah. Maka ini diantara keutamaan istiqomah. Dan kenapa kita harus memperjuangkan keistiqomahan kita itu setelah Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita Masya Allah ya, mungkin sedekah banyak, sholat banyak, tiap malam kita bisa sholat tarawih, sholat malam. Ya mungkin kalau di luar Ramadan mungkin enggak tiap malam, enggak bisa tiap malam. Kemudian tiap malam kita bisa ketemu sepertiga malam yang terakhir ya, sahur, dalam waktu sahur. Tiap malam kita bisa baca Quran, kita bisa tilawah, bahkan mungkin punya ngejar target-target tertentu, dan itu sebuah kebaikan. Maka setelah Ramadan kita harus memperjuangkan keistiqomahan kita ini dengan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan di antaranya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana caranya kita
mengejar keistiqomahan atau mempertahankan keistiqomahan kita setelah bulan Ramadan. Yang pertama dan paling utama dalam semua kebaikan yang kita inginkan atau semua keburukan yang kita hendak jauhi darinya, yang pertama dan utama yang harus ada sebelum kita melakukannya, ketika kita melakukannya, setelah kita melakukannya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Minta sama Allah agar Allah berikan pada kita keistiqomahan. Kenapa? Karena semua urusan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa taat di bulan Ramadan karena Allah berikan taufik kepada kita. Kita bisa bersedekah, bisa puasa, menjalankan kewajiban, menjalankan yang sunnah di bulan ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita. Maka demikian pula kita bisa istiqomah setelah Ramadan kalau Allah memberikan taufik pada kita. Dan di antara sebab Allah memberikan taufik pada kita, memberikan kekuatan pada kita untuk bisa istiqomah adalah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan. Ini dalam semua kebaikan. Sebelum mulai, di tengah mulai, ketika selesai. Itu harus doa, ini jangan kita tinggalkan. Sebelum mulai kita doa agar Allah mudahkan kebaikan yang mau kita lakukan. Di tengah jalan kita doa agar Allah juga terus memberikan kemudahan pada kita. Di akhir selesai kita doa agar Allah mengabulkan kebaikan tersebut. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, apa yang beliau lakukan? Berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya wa tub alaina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Ya, Maha pengampun dan Maha penyayang. Begitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan begitulah kita seharusnya. Selesai beramal, jangan sampai kita lepas doa sama Allah agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Ya, dan ini yang pertama dan utama bagi seorang mukmin. Sayangnya kita kadang-kadang menjadikan doa itu prioritas yang terakhir gitu, Pak. Sadar atau tidak sadar. Sesuatu yang ya paling remeh lah ya. Kalau mau bikin masjid begitu ya, bikin masjid, silahkan dibantu ini, yang bisa ngebantu uang silahkan, ini nomor rekeningnya. Ya, kalau mau kalau mau bantu tenaga silahkan, tanggal sekian kita ada pengecoran, silahkan datang begitu ya. Kalau mau nyebarkan proposal silahkan, proposalnya bisa di-download di sini atau bisa di-share ini atau bisa diambil di sini ke orang-orang yang mungkin punya uang untuk bisa bangun masjid. Terus minimalnya bantu doa gitu ya. Doanya itu minimal, Pak, belakangan. Dianggap bantuan minimal, bantuan paling remeh doa itu. Padahal subhanallah, doa itu terbesar justru. Jadi kalau ada seperti itu, Pak, yang pertama jangan yang macam-macam dulu, doa dulu. Minta doakan kaum muslimin. Yang pertama dan utama, doakan biar masjidnya jadi. Ya, kita nggak tahu, masya Allah. Boleh jadi orang fakir, orang miskin, orang yang nggak dikenal sama manusia. Hadisnya seperti itu. Kalau ngetok pintu orang, nggak ada orang yang mau terima dia. Tapi kalau dia berdoa pada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Ya, kita nggak tahu ada orang yang seperti itu, doakan. Baitul Muhsinin mau bikin apa? Masjid, mau membesarkan masjid. Ya, kita nggak tahu, mungkin kita nggak kenal orang itu. Ya, nggak nampak orang itu, tampangnya lusuh, tapi kalau dia doa sama Allah, Allah kabulkan. Ya, apa nggak besar sekali bantuan doanya dia ini? Ya, dan yang lain itu terjadi mungkin karena sebab doanya dia. Ya, maka ini jangan kita remehkan urusan doa kita sama Allah. Betul di sana ada penghalang-penghalang doa. Dan mungkin kita, aduh ya Allah, saya mau doa kayaknya tapi saya masih maksiat, dan maksiat itu betul menghalangi doa. Ya. Tapi jangan kita kemudian putus asa dari berdoa pada Allah. Betul, sadari kemaksiatan kita, tapi kita tetap berdoa sama Allah.
sambil kita mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan kita. Kalau kita paham kita masih punya satu maksiat ini, ya tinggalkan maksiat itu dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja doa sama Allah dikabulkan, Pak. Iblis doa sama Allah. Doanya iblis apa sama Allah, Pak? Panjang umur. Panjang umurnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Sampai kiamat. Ya. Bukan cuman pengen 1000 tahun, 2000 tahun, enggak, panjang umur sampai kiamat. Ya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkan urusanku sampai hari kebangkitan. Masya Allah, Pak. Ada kita yang doa panjang umur, ya Allah panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Iblis minta doa gitu sama Allah, Pak. Allah kabulkan. Innaka minal munzarin. Engkau orang yang, atau engkau akan ditangguhkan urusannya sampai hari kiamat. Masya Allah. Masa kita yang beriman pada Allah, walaupun ya betul dosa itu bisa menghalangi doa. Tapi kalau Allah menghendaki, boleh jadi ada orang yang berdosa, Allah kabulkan doanya. Boleh jadi. Ya. Maka jangan kita minder dengan berdoa pada Allah, dan kita evaluasi diri kita dengan dosa-dosa kita. Begitu langkah yang terbaik seharusnya. Ya, jangan juga kepedean biar dosa doa pokoknya pede, maksiatnya jalan terus begitu ya. Tapi kita perbaiki maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, kemudian kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya doa biar kita istiqomah. Karena itu tadi, ya, buah-buah besar akan menanti orang yang istiqomah. Husnul khatimah, kehidupan yang baik di surga, kehidupan yang baik untuk kehidupan dunianya, ya. Maka kita berhak dan kemudian itu sangat wajar kita mintakan doa agar kita istiqomah. Bahkan di antara doa yang sering dibaca Nabi dalam sujudnya, doa agar istiqomah hatinya. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsambit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Doa sama Allah, doa ini, Pak. Sujud saat hujan, saat safar, saat di antara azan dan iqamah dan lain-lain sebagainya. Demikian pula di antara doa yang kita bisa baca, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dari surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau sesatkan hati kami, jangan engkau gelincirkan hati kami. Karena masalah istiqomah ini masalah hati, ya. Maksudnya sumbernya di hati. Kalau hati kita istiqomah, insya Allah lisan dan anggota tubuh kita juga istiqomah. Tapi kalau hati kita tergelincir, maka ya lisan dan anggota tubuh kita juga akan ikut hati kita. Ya. Maka la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha al-wahhab, maha pemberi. Ini yang pertama, doa. Ya, dan ini untuk semua kebaikan tadi kita katakan, sebelum mulai, di tengah-tengah mulai, setelah mulai, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ngaji. Ini juga sarana kita bisa istiqomah ngaji, yaitu yang ngaji thalabul ilm, ya, menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan kita membaca atau dibacakan ayat Al-Quran pada kita, dengan dibacakan hadis-hadis Nabi pada kita, itulah sarana asupan gizi bagi hati yang paling bermanfaat dan yang paling hebat bagi hati kita. Itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan itu di mana kita dapatkan? Ya di majelis ta'lim, di majelis pengajian. Ya. Maka itu sarana kita bisa istiqomah. Baik tentang akidah, baik kajian tentang fikih, baik kajian tentang akhlak, baik kajian tentang muamalah dan lain sebagainya. Ya, ngaji jangan kita tinggalkan. Ya.
Mungkin Ramadan agak berkurang majelis pengajian. Tapi setelah di luar Ramadan insya Allah nanti banyak lagi, dan insya Allah sekarang mudah-mudahan sudah bisa offline lagi begitu ya, sudah bisa berkumpul lagi di masjid. Jangan tinggalkan itu. Ya, usahakan kita punya waktu luang untuk ngaji. Ya, orang kuliah saja Masya Allah, sekolah saja dari SD, SMP, SMA, kuliah itu udah berapa tahun tuh Pak? 15 tahun sampai kuliah 15 tahun, belum ngambil S1, S2, S3. Puluhan tahun orang menuntut ilmu dunia. Masa urusan agama kita seminggu sekali, seminggu dua kali nggak mau nyisihin waktu, ya kebangetan, keterlaluan. Ya. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi itulah yang akan memberikan apa? Yang akan memberikan asupan yang berharga bagi hati kita, yang akan menghidupkan hati kita. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu minal Qur'an. Minalnya di sini kata para ulama bukan sebagian Al-Qur'an, bukan semua Al-Qur'an. Dan kami turunkan semua Al-Qur'an itu ya, ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ada dua fungsinya dalam ayat ini Allah sebutkan, ma huwa shifa, sebagai obat. Obat itu dimakan kalau sakit. Ya, begitulah orang yang sakit, bukan cuman sakit hatinya, demikian pula Al-Quran ini bisa mengobati sakit jasad dengan ruqyah. Ya. Tapi yang utama tentu obat bagi sakit hatinya seseorang. Sakit hati di sini bukan sakit hati sama orang gitu ya, dongkol, sakit hati, bukan. Semua jenis penyakit hati. Hasadnya, yang utama kesyirikannya, hasadnya, sombongnya, ya tidak tawakal pada Allah, tawakal pada manusia, itu semuanya penyakit hati. Dan itu terobati kata Allah, ma huwa shifa. Shifa, obat, penyembuh Al-Quran ini. Ya, penyembuh. Maka kita harus selalu senantiasa dekat-dekat dengan obat ini, berinteraksi dengan obat ini. Yang tentunya yang namanya obat itu sesuai dengan atau dia manjur atau tidaknya begitu ya. Tentunya sesuai dengan kadarnya dan penyakitnya. Penyakitnya makin parah, obatnya harus lebih banyak mungkin. Ya, obatnya harus lebih keras dan lain sebagainya. Ya, maka begitu pula orang yang sakitnya lebih parah tentunya harus diobati dengan Al-Quran lebih lagi daripada yang tidak. Demikian pula obat itu akan manjur sesuai dengan bagaimana obat itu bekerja dalam tubuh kita. Demikian pula Al-Quran akan manjur mengobati hati, bagaimana Al-Quran itu diyakini, ditadaburi, diinteraksi dengan betul-betul. Maka bagi yang interaksi Al-Quran dengan betul, dia akan mengobati hatinya dengan baik. Bagi yang kurang, ya kurang juga begitu. Ya. Kemudian yang kedua kata Allah, wa rahmatun, dan rahmat. Ya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dengan diturunkannya Al-Quran, kita dikasih tahu ilmu kehidupan, bagaimana caranya hidup yang baik, bukan sekedar ilmu kehidupan, ilmu kematian. Bagaimana caranya mati yang baik. Ya. Kadang kita itu pengen hidup baik, tapi kita lupa. Pengen hidup enak, tapi kita lupa bagaimana caranya mati enak. Mati enak tuh bukan artinya nggak kerasa sakit begitu ya, tapi hidup enak setelah mati. Ya. Apa yang mengingatkan kita? Al-Quran. Rahmat bagi Allah. Berita tentang azab itu rahmat dari Allah. Jangan sampai kita ya masuk ke dalam nerakanya dan sebab-sebab yang memasukkan kita ke dalam nerakanya. Ya, hukuman Allah, berita tentang hukuman Allah dalam Al-Quran kepada umat-umat terdahulu itu rahmat dari Allah bagi kita. Jangan sampai kita ngikutin mereka. Ya. Akan jadi kejam Allah itu kalau Allah tidak ngasih tahu, tiba-tiba dihukum manusia. Ya. Orang sering mengatakan, bagaimana ya orang-orang, tentunya orang-orang yang penuh dengan syubhat, orang-orang munafik, orang-orang yang ateis begitu ya. Itu kenapa dalam Al-Quran kok isinya azab neraka, azab neraka. Kayaknya Allah itu kejam sekali begitu.
Justru disampaikan bukan Allah itu karena kasih sayang Allah. Jangan sampai manusia itu melakukan sebab-sebab yang menyebabkan terjerumus ke dalam neraka. Karena Allah nggak cuma menyebutkan azab saja, tapi Allah menyebutkan sebab orang itu jatuh ke dalam azab. Begitu. Allah itu kejam kalau Allah itu nggak bilang sebabnya, nggak ngasih tahu cara menghindari, tiba-tiba dicemplungin ke neraka. Zalim namanya. Dan Allah tidak zalim pada hamba-hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak zalim sama hamba-hambaku. Allah kasih tahu sayang kita, sayang Allah pada kita. Jangan sampai hambanya masuk ke dalam api neraka. Ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Maka hidupkan hati dengan Quran, dan demikian pula hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula diantaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, Al-Quran ini ilmu bagi manusia. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli matsal la'allahum yatadzakkarun. Kata Allah, sungguh di surat Az-Zumar ayat yang ke-27, sungguh kami telah memberikan bagi manusia itu segala permisalan dalam Al-Quran. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat tentang Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang kehidupannya setelah kematian. Allah sudah berikan segala permisalan, segala contoh dalam Al-Quran. Maka itulah yang akan menghidupkan hati kita, dan dengan hidupnya hati itulah istiqomahnya diri kita. Dan itu adanya di pengajian tentunya, ya, di majlis-majlis ilmu yang dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Itu. Ya, sebagian orang nyari pengajian kalau lucu-lucu aja, Pak. Ya, lucu-lucu. Justru lucu itu mengeraskan hati. Ya, jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Ya. Kemudian doa, kemudian yang kedua ngaji, thalabul ilm, ya. Kemudian yang ketiga di antara sebab kita bisa beristiqomah dalam ketaatan setelah Ramadan itu, pertahankan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Tentunya mungkin beda, wajar, ya. Di bulan Ramadan mungkin waktunya ada, semangatnya ada, orang-orang juga begitu, ya. Mungkin uangnya ada, begitu, ya. Sehingga kita bisa beramal dengan banyak, dan memang janji Allah besar, wajar. Setelah Ramadan ya agak kempes amalnya, agak berkurang amalnya, nggak masalah, ya. Itu wajar. Namun jangan kita meninggalkan hal tersebut secara totalitas. Ya, berusahalah. Kalau sholat yang wajib, jelas tentunya kita kerjakan. Yang sunnahnya di Ramadan ini, Masya Allah, kita semangat, taraweh, ya, mungkin rawatib, mungkin duha. Di luar Ramadan jangan tinggalkan, walau dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding Ramadan. Ya, kalau Ramadan tarawehnya karena jamaah 11 rakaat misalnya, ya, enggak Ramadan minimal kita witir 3 rakaat. Ya. Rawatib masih kita kerjakan, duha minimal 2 rakaat. Ya. Masih kita terus amalkan. Sedekah gitu, ya. Kalau di Ramadan mungkin kita jor-joran mengejar pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, wajar. Ya, duitnya mungkin juga ada, ya. THR-nya juga ada, begitu kan? Tapi di luar Ramadan nggak ada THR lagi, nggak ada gaji ke berapa? 13, begitu, ya. Tapi tetap kita alokasikan uang buat sedekah. Ya, kalau Ramadan ini mungkin katakanlah 100.000 misalnya tiap minggu. Di luar Ramadan 50.000. Ya, kita alokasikan tetap buat sedekah. Ya, selain kewajiban-kewajiban tentang masalah harta yang perlu kita tunaikan. Demikian pula yang sunnah, amalan sunnah. Ya, puasa. Setelah Ramadan masih ada puasa, masih banyak puasa. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, jangan lupa. Puasa Senin Kamis masih ada. Puasa Daud mungkin, Masya Allah, bagi yang mampu melakukannya. Puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa-puasa yang lainnya. Ya, masih bisa kita lakukan, jangan kita kemudian meninggalkan puasa sunnah ini. Ya, sehingga kita mudah-mudahan dengan itu bisa istiqomah terus sampai kemudian ajal datang menjemput kita. Yang jelas yang pertama yang wajib jangan ditinggalkan, kemudian
yang sunnahnya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, aku izinkan, aku umumkan peperangan pada dia. Memusuhi wali Allah. Wali Allah itu bukan yang bisa terbang itu, Pak ya. Bisa lari di air, itu mah Ninja Hattori ya. Bukan yang bisa ngilang, bisa sholat Jumat di Mekah terus balik lagi ke sini, ya, bukan. Dan lain sebagainya ya. Wali Allah itu orang beriman, ya. Orang beriman dan bertakwa pada Allah. Maka mudah-mudahan kita juga wali Allah, Pak. Ya, kita juga wali Allah. Orang beriman semuanya wali Allah. Derajat kewaliannya berbeda-beda, tergantung iman dan ketakwaannya. Maka wali Allah yang paling besar siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua wali Allah. Maka ayat ini mengatakan siapa yang memusuhi wali Allah, memusuhi orang-orang beriman, musuh karena keimanannya, gitu ya. Musuh karena keimanannya, bukan musuhan mungkin dia rajin ke masjid tapi punya utang sama saya nggak dibayar-bayar gitu. Jadi kita sebel sama dia. Ini gara-gara dunia. Yang dimaksud adalah musuh karena keimanannya. Ya, nggak suka kalau orang itu sholat, nggak suka kalau orang itu berbuat kebaikan, mengamalkan sunnah, nggak suka. Faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah. Aku umumkan perang sama dia. Dan perang lawan Allah tidak akan bisa menang. Ya, perang lawan Allah kira-kira menang nggak, Pak? Nggak akan menang. Kemudian Allah sebutkan di sini di antara ciri walinya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi yataqarrabu bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang atau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang aku wajibkan. Artinya apa? Bahwa ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang sifatnya wajib. Ya, maka jangan kita salah prioritas, Pak. Yang wajib nggak dikerjain, yang sunnah dikerjain, salah. Sebagian orang begitu, sholat isya nggak datang, sholat tarawih datang. Sholat isyanya nggak berjamaah, atau bahkan nggak sholat isya tapi sholat tarawih. Ya, nafkah sama keluarga nggak dipenuhi dengan cukup. Ya, keluarganya kekurangan, tapi sama temen dia jor-joran. Ya, traktir temen sana sini, ini bukan satu hal yang betul. Ya, yang paling dicintai Allah itu yang wajib, maka kerjakan yang wajib. Ya, orang sholat malam semalam suntuk sampai ngantuk, subuhnya lewat. Ya, ini juga nggak benar. Ya, yang wajib kerjakan, perhatikan. Ya. Kemudian setelahnya baru yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini wali Allah mengerjakan yang wajib kemudian mengerjakan yang sunnah. Dan senantiasa hamba-hambaku beribadah kepadaku dengan yang nafilah, dengan yang sunnah, kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan jadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dengannya dia melakukan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya Allah memberikan hidayah pada dirinya, pada telinganya, sehingga yang dia dengar itu dan yang mau dia dengar, yang senang dia dengar, yang baik-baik. Dan dia nggak senang kalau dengar yang haram-haram. Yang mau dia lihat, yang biasa dia lihat, yang senang dia lihat, yang baik-baik juga. Yang dia lakukan dengan tangannya dan kakinya, pergi kemana, dia sukanya pergi ke tempat yang baik-baik. Senangnya tempat yang baik-baik, dan gak senang ke tempat yang buruk-buruk. Ini kalau Allah memberikan taufik pada seorang hamba. Catatannya tadi apa? Mengamalkan yang wajib, kemudian menjalankan yang sunnah. Ya. Maka kita coba, masing-masing orang, masing-masing kita mungkin beda-beda kecenderungan untuk menjalankan sunnah gitu ya. Nggak apa-apa, itu rezeki Allah. Seperti masing-masing kita dikasih rezeki beda-beda. Rezeki dalam perkara amal juga begitu.
Ada orang yang mungkin senangnya sedekah gitu ya, karena dia mungkin dari sisi materi dia bisa untuk bersedekah, maka ya sudah, dari pintu itu kita coba baguskan kualitas sedekah sunnah kita di situ. Tapi misalnya dia sedekah, tapi kalau urusan sholat mungkin yang wajib, karena dia agak susah mungkin kalau urusan sholat. Ya. Ada orang yang masya Allah sedekahnya atau kemudian pintu yang dia masuk pintu sholat, ya rajin rajin sekali dia sholat, sedikit-sedikit sholat, ya. Maka masya Allah, ya karena mungkin waktu dia masih luang, ya belum harus banyak bekerja sana sini, ya sehingga dia bisa melaksanakan ibadah itu, maka masuk dari pintu itu. Ada orang yang ya mungkin sedekahnya enggak, sholatnya enggak, tapi masya Allah puasanya, ya puasanya sekaligus bisa hemat juga mungkin begitu ya. Masya Allah, ya udah masuk dari pintu itu. Masing-masing kita mungkin Allah berikan karunia beda-beda untuk bisa beramal sunnah. Maka mana yang Allah kasih kita pintu itu, maka kita betul-betul manfaatkan sebaik-baiknya. Dan biidznillah dia akan menjadi bagian orang ini. Walaupun enggak semua, dan para ulama juga menjelaskan hadis ini bukan mesti semuanya dia kerjakan, karena itu satu hal yang sulit sekali. Tapi dari mana dia mudah masuk, di situ dia coba perbaiki, ya, coba dia jadikan pintu itu sebagai jalan bagi dia untuk menjadi bagian dari wali Allah ini. Sehingga matanya, pendengarannya, kakinya itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu." Kalau dia minta kepadaku, aku akan beri. Kalau dia minta perlindungan padaku, aku akan melindunginya. Masya Allah. Ya. Ini diantara keutamaan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, enak berarti ya, bisa minta sama Allah apapun juga, bebas. Bebas. Ya. Tapi kalau seseorang betul-betul sudah sampai derajat seperti ini, Pak, ya dia tentunya tidak akan meminta kehidupan dunia yang berlebih. Yang dia minta adalah kebahagiaan hatinya untuk bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ya, kita di antara yang ketiga ini, pertahankan ibadah kita. Ya. Wajibnya nggak boleh enggak, kalau wajib nggak ada tawar menawar. Kemudian yang kedua, yang ibadah sunnahnya. Ya. Dari mana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, mana Allah bukakan, masuk lewat situ dan manfaatkan betul-betul pintu itu. Mungkin ada orang birrul walidain, dia berbakti pada kedua orang tuanya. Allah bukakan pintu itu bagi dia, manfaatkan betul-betul pintu itu. Ya. Kemudian yang keempat, lingkungan. Gimana kita bisa istiqomah? Lingkungan. Cari lingkungan yang baik dan jauhi lingkungan yang buruk. Penting lingkungan ini. Orang bisa tergelincir karena lingkungannya. Ya. Orang bisa akhirnya sholat ditinggal karena dia gaul sama orang yang suka meninggalkan sholat. Sebaliknya orang bisa rajin ibadah karena dia berada di circle, ya kalau bahas orang sekarang itu lingkungan orang-orang yang suka kebaikan. Jadi dia juga baik dalam kehidupannya. Lingkungan. Bahkan Nabi Musa alaihi salam minta sama Allah, adiknya diangkat jadi nabi. Saking butuhnya lingkungan yang baik, teman yang baik ini, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa, kata Nabi Musa, waj'al li waziran min ahli. Jadikan untukku satu orang yang membantuku dari kalangan keluargaku ya Allah. Dan kata para ulama, inilah sebaik-baik syafaat. Syafaatnya Nabi Musa kepada Nabi Harun. Ya, Masya Allah, gimana nggak baik, Pak? Ya, syafaat jadi nabi, ya, jadi manusia yang paling baik. Ya. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Usdud bihi azri, yang akan menguatkan langkahku. Wa asyrikhu fi amri, ikutkan dia bersama urusanku ini, untuk urusan dakwah ini, kata Nabi Musa. Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami bisa sama-sama bertasbih kepada Engkau ya Allah, kami sama-sama bisa mengingatmu ya Allah dengan banyak. Masya Allah. Nabi Musa saja minta agar Allah berikan beliau partner dalam dakwahnya.
teman dalam dakwahnya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Dalam hadis tentang orang yang bertaubat, ya, orang yang pemuda yang membunuh 100 orang, kemudian dia ingin bertaubat dan dia datang kepada seorang ulama, dikatakan oleh ulama tadi, pergilah pindah dari kampungmu ke kampung yang ditunjukkan sama dia kampungnya. Kenapa? Karena negerimu itu negeri yang buruk. Ya, sampai kamu bunuh 100 orang, orang gak ada yang berani sama kamu. Ya, sampai berbuat dosa karena negerimu negeri yang buruk, pindah. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah sama Allah, sama orang-orang di kampung yang barumu itu. Ya, akhirnya kisahnya dia pindah, di perjalanan Allah cabut nyawanya, kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat siapa yang mau membawa nyawa orang ini. Malaikat rahmat mengatakan, saya yang bawa, dia mau mau bertaubat. Kata malaikat azab, mana dia belum sampai ke sana. Ya, saya yang harusnya bawa nyawanya. Kemudian Allah datangkan malaikat, disuruh untuk mengukur jaraknya. Mana dekat-dekat ke kampung tujuan atau kampung asal. Kalau dekat ke kampung asal, silahkan malaikat azab bawa dia. Kalau dekat ke kampung tujuan, silahkan malaikat rahmat bawa dia. Allah pendekkan ke kampung tujuannya. Akhirnya dibawa malaikat rahmat. Ya. Lihat bagaimana orang alim ini menyarankan pemuda itu untuk hijrah. Cari tempat yang baik. Karena itulah yang membuat seseorang istiqomah. Dan sebaliknya tempat yang buruk, teman yang buruk, itulah yang mendorong seseorang ke dalam ketergelinciran, ke dalam api neraka. Maka cari kita juga Pak, tetangga yang baik, teman kerja yang baik, ya. Apapun, dalam urusan apapun, cari orang-orang yang baik. Kalau memang harus mau nggak mau, ya, berinteraksi dengan orang-orang yang buruk, seperlunya aja. Ya, gimana lagi? Tetangganya begitu, ya udah, nggak usah terlalu banyak interaksi sama dia. Ya, nggak usah terlalu banyak, seperlunya saja dengan tetangga yang buruk. Kalau memang kita mau nggak mau harus berinteraksi dengan orang yang buruk, seperlunya. Jangan kemudian kita berlarut-larut dan berinteraksi dengan panjang sehingga kita bisa ikut-ikutan keburukannya. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, banyak-banyak istighfar. Istighfar. Sebenarnya ini mengembalikan orang ke jalan istiqomah. Karena keistiqomahan kita itu pasti diuji. Dan kita pasti tergelincir. Maka banyak-banyaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang satu. Ya. Fastaqimu ilaihi wastagfiruh. Maka istiqomahlah kalian di atas jalan Allah dan banyak-banyaklah istighfar. Ya, kenapa? Karena istighfar ini atau karena keistiqomahan seseorang itu pasti akan ada belok-beloknya. Itulah manusia. Ya. Kita coba istiqomah tapi pasti kita ketemu, ya, kita pasti berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, maka obatnya dengan banyak-banyak istighfar. Maka apakah kita ada di atas jalan istiqomah atau kita ada di atas jalan taubat? Insya Allah itu semua husnul khotimah. Yang buruk itu kalau ada di atas jalan, pas kita lagi nyimpang, di end gitu ya, game over. Bahaya ini. Tapi pas kita lagi taubat, pas kita lagi husnul khotimah, Allah cabut nyawa kita, insya Allah itu husnul khotimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini secara ringkas tentang istiqomah pasca Ramadan. Banyak doa, kita ngaji, thalabul ilm, jangan lupa cari tempat yang baik, ya, cari lingkungan yang baik, ya. Kemudian kita pertahankan amal soleh kita dan kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan itu akan membuat kita jadi orang-orang yang istiqomah terus sampai setelah Ramadan, sampai mudah-mudahan Allah memberikan pada kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.